Viko Media Radio Hit Session. Halo Vkomers, balik lagi bareng saya Haidar. Kali ini kita kedatangan tamu Kak Aida. Halo Kak Aida. Halo Haidar. Oke, jadi Kak Aida ini itu sebelumnya itu adalah mahasiswa jurusan Sistem Informasi di Gunadarma. Nah, kali ini kita bakal ngebahas dengan tema podcast hari ini itu adalah pendidikan dan juga karir path jurusan Sistem Informasi. Mungkin Kak bisa dikenalin dulu Kakak ini siapa, terus juga jurusannya apa, backgroundnya lah kayak gitu. Oh ya, halo, aku Aida Nazifa. Aku sekarang ini mahasiswa semester 8 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Gunadarma. Aku saat ini lagi fokus skripsi dan abis ngelesain magang di PT Pertamina International Shipping. Oh, berarti sebelumnya intern juga. Ya, betul. Tapi pas lagi nyelesain intern itu tuh sambil nyelesain skripsi apa enggak? Aku intern itu abis penulisan ilmiah, abis PI. Habis PI gitu. Oh, oke. Nah, sebelumnya kalau misalkan aku tahu nih, jadi sebenarnya Kak Ida ini tuh pernah jadi aslab dan juga tutor lab ya di Iya, betul. Labsi. Iya, betul. Itu gimana sih Kak cara daftarnya atau misalkan ya cara daftarnya atau harus apa aja yang disiapin? Oh, kalau aku awalnya aku nge-follow dari Instagram Labsinya. Hmm. Ada Instagram Labsi Kelapa 2 khusus Depok. Nah, di situ aku ngelihat ada open locker di situ kayak iya. asisten lab. Hmm. Nah, posisinya aku di situ lagi semester 5. Oh iya. Jadi karena buat nyari pengalaman kan ya. Iya. Jadi aku tuh daftar Labsi iseng-iseng berhadiah aja. Oh, iseng-iseng berhadiah. Terus habis itu ternyata pas kan awalnya naruh CV kan. Iya. Terus di Labsi itu ada kayak ngoding. Jadi sebelum kita join, kita tuh harus tes coding. Nanti dikumpulin projectnya, abis itu nanti dikasih ke kakak-kakaknya. Iya. Dari situ baru kita dipanggil interview. Awalnya interview pun kita juga harus ngejelasin dulu nih codingan yang kita buat. Oh gitu ya. Berarti nggak cuma ngumpulin doang ya? Iya, tapi dijelasin juga. Iya, biar dilihat ini kita ngerti nggak Oh, gitu. oke. Terus habis itu sama kakak aslab. Habis itu kita dipindah ke dosen yang mengampu Labsi. Dari situ kita diinterview tentang kepribadian kita, baru ada pengumumannya di Udah ada situ. pengumumannya. Iya. Itu berapa tahun jadi itu yang di lab jadi aslab atau di tutornya sama? Itu sama. Sama. Itu berapa tahun? Atau berapa bulan? Kalau periodenya? aslab aku 1 semester. 1 semester. Nah, untuk tutor aku juga 1 semester. 1 semester. Gitu. Berarti duluan tutor dulu baru jadi aslab ya? Iya, betul. Jadi kita yang baru itu baru dibolehin jadi tutor dulu. Baru kalau misalkan kita udah 1 semester diangkat jadi tutor gitu. Oh gitu. Berarti bisa coding? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Tapi aku pernah baca di CV-nya juga kalau misalkan kakak tuh pernah bikin codingan gitu kalau nggak salah sih terkait rancangan web mood match gitu buat PI ya. Iya, betul. Itu kalau misalkan ngoding kakak biasanya di mana? Aku biasanya pakai VS Code. Terus kalau buat bahasa pemrogramannya sih yang dasar aja, kayak buat HTML. Untuk buat tampilan aku pakai CSS. Oh, oke. Tapi kalau untuk back-endnya dia pakai JavaScript gitu. Oh, tapi kalau misalkan HTML atau CSS itu sama nggak sih kayak Figma? Soalnya kan aku juga pernah ikut lomba UI UX ya. Kalau Figma itu lebih ke kerangkanya. Oh, kerangkanya. Gitu. Buat kalau Figma tuh jadi kita sebelum ngoding, kita tuh harus sudah tahu tampilannya mau kayak gimana dulu. Oh, jadi kayak visualisasinya dulu ya, iya, berarti betul. di Figma baru dipindahin ke web coding yang lain betul. gitu. Oh, oke. Kalau yang tadi proyek kakak mood match itu apa? Yang di PI? Kalau aku tuh waktu itu aku sebenarnya kayak ngeliat dari Gen Z. Aku ngambil kayak Gen Z kan nih orangnya mood-moodan ya. Terus kayak kadang kita tuh pengen nyari film, lagu yang sesuai mood kita. Iya, benar. Kayak lagi sedih, tapi kan kita males ya nge-scroll TikTok yang rekomendasi film sedih gitu kan males. Akhirnya aku tuh kayak bikin dimana kita tuh ngerjain kuis. Jadi 10 soal. Nanti kalau udah diisi kuisnya nanti kita bisa diprediksi nih kita lagi sedih, bahagia, lagi excited atau lagi marah. Nanti di situ ada tampilan rekomendasi film, musik sama aktivitas yang bakal kita lakuin gitu. Oh, gitu. Berarti tapi ini udah dipublish apa belum? Oh, udah. Berarti bisa dipakai sama siapa aja sekarang? Bisa. Kalau mau cari apa Kak? Mungkin dikasih tahu ke teman-teman. Aku lihat aja di GitHub aku ada namanya NAZZHF. Itu ada project namanya Mood Match. Itu kalian bisa akses. Tapi itu cuma baru proyek dasar, jadi belum bisa disimpan. Jadi bisa kalian iseng-iseng main lah buat buka gitu. Iya bisa. Berarti setidaknya masih bisa dipakai lah ya. Iya, kalau betul. mau cari rekomendasi gitu. Oh, oke. Tapi kalau selain itu ada lagi nggak?
Pernah bikin proyek apa gitu selain si mood match ini? Kalau aku banyaknya project di kelas. Jadi aku pernah bikin kayak web pemesanan tiket bus. Oh, Awalnya aku tuh sebenarnya disuruh bikin kayak dari mata kuliah itu yang ada algoritma Hillchipper-nya gitu. oh iya, aku juga soalnya dapet kan di jurusan ilmu Oh, komunikasi ada algoritma pemrogramannya. Oh, Tapi sih iya. emang itu pemrograman dasar banget sih, kayak Oh, Scratch, terus juga apa ya? Pokoknya yang bikin desain tapi dari web gitu. ya kalau algoritma Hillchipper nih lebih buat keamanan. Oh, buat Jadi kayak keamanan. kita ngubah huruf A B C, kita ubah biar jadi kayak kata sandi Oh, gitu. kayak cyber security Ya, gitu iya hitungannya ya? betul kayak Oh, gitu. oke. Berarti kuliah udah di semester 8, terus sekarang baru selesai intern. Nah, kalau intern aja tuh aku pernah baca di CV kakak itu di Pertamina sama jadi leader ambassador squad game ya. Ya, betul. Itu ngapain aja, Kak? Kalau Kalau yang di Pertamina deh, yang paling terbaru. kalau yang Pertamina aku di divisi Opsol itu optimization, performance and solution. Oke. Nah, di situ aku jadi bagian bisnis analis. Jadi aku bantuin kakak-kakak yang ada di situ buat bikin kayak visualisasi datanya. Jadi selain itu aku bikin kayak perhitungan. Jadi pakai Excel, ada rumusnya gitu. Oke. Jadi kalau misalkan nanti kita kayak ngebandingin dari kan itu kan ke kapal ya, kapal-kapal. Jadi kita kayak ngebandingin kapal mana yang lebih optimal gitu. Jadi nggak asal beli gitu. Oke. Tapi pembelajaran di sistem informasi itu mendukung apa nggak di selama intern di Pertamina itu? Mendukung sih. Aku bisa Power BI dari Oh, oke. SI gitu. Kalau nggak ada SI aku kayaknya nggak kenal. Dan fun fact, Power BI itu ternyata nggak semua orang kantor bisa. Jadi gitu. sangat amat direkomendasikan buat orang belajar Power BI. Tuh, berarti kalian yang jurusan SI wajib banget bisa Power BI ya? Iya, Karena pasti mendukung banget ya Iya, skillnya. karena banyak orang kantor belum bisa. Belum bisa ya? Mungkin itu program baru kali. Iya, itu karena belum banyak orang tuh masih ngandelinnya ke Excel. Oh, Ke Excel. oke. Jadi nggak terlalu ke Power BI-nya. Oh, oke. Berarti bisa Power BI, katanya bisa Power BI, Tableau, SQL Server sama JavaScript. Iya, betul. Itu paling susah yang mana belajarnya? Paling susah itu JavaScript kalau Paling susah ngoding. JavaScript. Karena dia back end kan buat keamanan. Iya. Tapi kalau buat visualisasi Power BI itu susah. Karena kita kan harus belajar datanya dulu, baru ngegambarin kayak diagramnya, kayak gitu-gitunya. Oke, paham. Jadi sebenarnya kayak Excel tapi lebih complicated lagi gitu lah ya. Betul. Oke. Terus kalau pas jadi tutor kan ya, kan sebenarnya antara tutor atau jadi aslab sama pas kerja langsung kayak di intern di Pertamina, itu kan beda banget kan sebenarnya kan. Kalau di tutor lab itu lebih ke ngajarin ke mahasiswa, kalau misalnya di Pertamina itu ya udah intern literally kerja. Itu sebenarnya susahnya di mana atau tantangannya apa gitu? Kalau tutor kan kita ngadepinnya ada tingkat kan, ada tingkat sama seangkatan. Iya. Kalau seangkatan kan kayak ya kita paling susah ngasih taunya lah, Iya, kan betul. tau lah sama teman seangkatan. Kalau ada tingkat tuh kan, kak ini gimana, kak ini error kayak gitu. Kadang udah dikasih tahu errornya masih nggak ngerti gitu. Iya. Itu susahnya itu kalau di tutor sama aslab. Tapi kalau di kerja tuh kayak kita kan kalau mau nanya mulu ke kakak mentornya gitu ya kan, iya. kan nggak enak kan. Iya, benar. Kayak kita jadi belajar sendiri, nyari tahu sendiri. Jadi kayak gitu. dominantly otodidak gitu ya. Iya gitu. Dan kadang kan kita kayak aduh mau nanya tapi kakaknya lagi sibuk Iya, gitu, benar lagi sih. nggak ada, lagi keluar Lagi nggak kota ada. gitu. Oh, gitu. Jadi saya gitu. Tapi itu ngatur waktunya gimana antara buat ngatur kerja sama intern itu sama kampus? Kan masih kuliah kan Iya, sebenarnya itu. betul. Itu gimana? Kalau aku kan alhamdulillahnya dapat konversi. Oh, dapat konversi. Berarti dari bisa kampus. konversi ya? Ya, tapi ada 2 matkul yang nggak konversi. Jadi aku setiap hari yang nggak konversi ini aku izin ke kakak mentornya buat datang ke kampus. Untungnya kakak mentornya ngerti, jadi diizinin gitu. Oh, berarti kalau mau ngajuin konversi, terutama di Gunadarma itu bikin surat dulu di suket di web. Kalau sebenarnya itu balik lagi ke jurusan masing-masing, kan ada ketentuannya. Kalau di jurusan aku itu tuh kita nyari dulu magangnya, kita pastiin dulu kalau kita tuh udah keterima.
Oke. Nanti ada dosen dari jurusan yang ngebantu. Oke. Gitu. Kita juga ada grupnya gitu, nanti dimasukin grup. Nanti kita emang agak lama prosesnya, tapi pasti dapat konversi gitu. Jadi dibantu sampai dapat gitu. Berarti make sure aja jadwal magangnya jangan terlalu mepet kali ya, sama buat ngajuin gitu, biar nggak terlalu mepet banget. Iya betul. Kalau mau magang jangan dadakan gitu. Iya, Apalagi jangan dadakan berarti. sebelum misalkan Tahu perpindahan bulat. awal semester itu dia Kan dadakan tahu bulat. iya. Kalau awal semester kan orang tuh semester 7 baru hari pertama baru mau ngajain magang itu nggak bisa kalau Nggak kayak bisa gitu. berarti Iya, ya? harus kayak sebulan sebelum masuk. Sebulan sebelum Iya, masuk. Berarti gitu. noted nih, aku kan bentar lagi magang ya. Berarti jangan terlalu mepet Iya, biar betul. dapat konversinya. Dan jangan malu nyari ke cutting. Tanya jangan aja banyak ke gitu. cutting. Kayak Kak gimana sih cara konversi gitu. Oke, berarti tanya ke cutting-cutting yang emang udah pernah magang Konversi, dan juga konversi dia, biar kita nggak kebingungan. Tapi pas intern itu, terutama di Pertamina kalian, itu tuh ada sertifikasi yang wajib nggak sih? Kalau Ini punya? Kalau aku sih lebih ke ngumpulin portofolio aja sih. Ngumpulin portofolio aja. Mungkin kayak sesuai yang kita mau. Kalian bisa searching tuh divisi apa yang kalian mau. Iya. Nanti kalian lihat aja divisi ini harus bisa apa. Kalian iya. sesuaiin aja portofolionya. Nanti cuma lampirin CV sama portofolio sama surat keterangan dari kampus kalau kita boleh magang. Habis itu udah kumpulin ke HR-nya. Kayak gitu. Tapi sertifikat yang kakak punya apa aja pas daftar di intern di Pertamina itu? Kalau aku ngajuinnya dari Labcom, ada SQL, ada DBMS, ada JavaScript sama analisis software. Nah, itu nanti sama dia dilihat yang cocok yang mana kayak gitu. Oh, tapi itu dapetin sertifikatnya di mana? Dari Labcom Gundar. Dari Labcom Gundar. Berarti Labcom sangat membantu ya. Ya, betul. Terutama Lab C. Terutama di jurusan SI. Ya, betul. Karena kalau nggak Labcom nggak dapet sertif, sayang soalnya. Berarti wajib untuk ikut Labcom, jangan sampai nggak ikut Labcom berarti itu. Betul. E-commerce. Terus mungkin Kak, kalau misalkan kita ngomongin terkait intern ya, sebenarnya apa ya ngebahasnya tuh kalau misalkan intern, mungkin kalau misalkan intern yang ini deh, yang sama Kemenkraf itu tuh ngapain aja? Sebenarnya itu nggak hadir secara offline ya. Oh, dia online. Iya, betul. By daring gitu. Jadi kita tuh kayak lebih jadi ambasador, ngajak-ngajakin orang tuh biar join. Kayak gitu. Kan itu kan kayak lomba gitu kan. Oh iya. Jadi kita kayak ngajak-ngajakin orang buat join, terus kayak sosialisasi lah ke orang-orang kalau ini join nih biar bisa ketemu sama artis-artis, karena itu kan sama bareng artis-artis gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Itu di tahun 2023 ya? Iya, betul. Tahun 2023, oke. Tapi itu ada kebutuhan background SI-nya apa enggak? Enggak sih. Itu lebih ke volunteer aja kali ya. Oh, volunteer berarti kayak unpaid gitu ya? Oh, gitu. Itu berarti mulai magang, berarti startnya itu di 2023 baru mulai magang. Oke. Tapi gini deh, aku bingungnya kalau misalkan kita kerja sambil kuliah, kakak tuh suka ngerasa butuh nggak sih sebenarnya waktu sama teman-teman, atau udah kepotong banget nih sebenarnya gara-gara kerja sambil kuliah? Butuh banget karena apa sih, lingkungan kantor sama lingkungan kuliah kan beda ya. Kalau lingkungan kantor tuh banyak orang yang lebih tua daripada kita kan. Terus kayak kita tuh otomatis harus lebih hati-hati buat kalau bertindak gitu kan. Kalau sama teman kan kita bisa bebas, ekspresif gitu. Jadi kayak lebih enak. Jadi kita kadang tuh kayak aduh pengen banget kuliah deh. Kayaknya seruan kuliah daripada magang gitu kan. Iya kayak gitu. Berarti tapi apa ya, gimana kalau misalkan kita magang sambil kuliah, mending tetap jaga balance-nya aja gitu ya. Oke, gitu sih paling. Tapi kalau soal magang-magang gitu, dari kampus tuh suka ada info apa enggak sih, Kak? Di kampus tuh waktu itu sempat ada magang berdampak. Oh, magang berdampak. Iya, itu kan dari pemerintah kan. Karena itu dadakan, jadi orang tuh banyak yang belum tahu infonya. Belum tahu. Gitu. Jadi kalau dari jurusan aku, waktu angkatan aku itu baru 2 orang yang keterima. Oh iya. Gitu. Terus akhirnya kalau itu benar-benar dibantu sama kampus, jurusan, karena itu kan kerjasama karena pemerintah, nggak kayak seribet magang mandiri. Magang mandiri kita harus nyiapin sendiri kayak gitu. Sendiri. Tapi berarti kalau misalnya yang magang merdeka itu udah pasti dapat konversi SKS. Iya betul.
Sama kayak kalau misalkan kita mau bootcamp. Bootcamp kan ada yang kerja sama tuh di Iya, coding iya. sama Gunadarma. Nah, itu pasti dapat konversi magang. Oh, tapi oh ya BTW yang habis dari intern di Pertamina itu berarti dapat sertifikat apa enggak? Dapat. Dapat. Berarti Dapat. benar-benar bermanfaat sih Iya, magang itu betul. ya. Bermanfaat Buat banget. nanti setelah lulus kayak gitu-gitu ya. Oke, tapi aku tuh ini sebenarnya penasaran, kan banyak banget sebenarnya di TikTok yang ngomongin terkait career path jurusan sistem informasi. Banyak yang kayak entah itu jurusan pas kerja itu dia beda banget atau enggak cuman kayak jualan atau UMKM-an doang gitu. Tapi sebenarnya jurusan sistem informasi itu kemungkinan besar atau apa ya, prospek kerjanya tuh apa aja sih yang bisa didapetin? Prospek kerja itu luas banget, tapi emang pasti jadi saingan sama banyak orang. Iya, Kita kan hampir sama ya sama teknik informatika. Iya. Gitu, jadi kita agak saingan nih. Tapi kalau dari itu emang luas, karena kan dia selain ngoding, kita kan belajar bisnis, Iya. bisnis kayak gitu-gitu. Jadi kita tuh lebih bisa kemana-mana. Kita bisa ke bisnis analisis, Oke. kita bisa ke sistem analisis, kita bisa jadi programmer, ya. bisa jadi junior web programmer juga gitu. Tapi ya itu pasti saingan sama anak teknik informatika gitu. Karena kan hampir sama. Iya sih, soalnya emang hampir sama sih antara teknik informatika sama sistem informasi gitu. Tapi kalau misalkan rekomendasi atau enggak company yang paling sering dibanyak daftarin sama anak-anak buat intern jurusan SI itu apa biasanya? Data analis itu banyak banget. Data Sampai analis. Ujikom aja banyaknya orang mau jadi data analis. Kalau company-nya? Company-nya banyak sih data analis. Kemarin aku aja sempat ngeliat ada di Gojek. Di Gojek. Di Tokped, Tokopedia, di Pertamina juga banyak gitu. Karena kan lebih banyak mereka nganalisis kan. Kalau coding tuh ya paling IT kayak IT, gitu. iya sih, iya. Nggak rekomen lah buat orang yang nggak suka ngoding gitu. Gitu. Iya sih. Oke, mungkin terakhir kali ya Vcommerce, kita mau coba nanya terkait tips and trick gimana caranya membuat si jurusan SI ini itu bisa selinear atau enggak jadi pendukung banget nih buat kita nanti kerja atau magang gitu tuh gimana caranya? Sebenarnya kalau jurusan SI itu kan prospeknya banyak banget. Iya benar, banyak Kita banget. tinggal banyakin sertifikat. Apalagi kan nanti kan dibantu nih sama Gundar. Kayak Ujikom tuh kan resmi dari Indonesia kan, BSP. Iya, resmi. Gitu. Jadi kalian pilih aja kalau misalkan mau jadi data analis, berarti kalian ambil sertifikatnya data analis. Kalau aku ngambilnya sistem analis. Karena aku lebih mau nganalisis sistemnya daripada data gitu. Sorry, berarti kalau di SI itu LSP atau labnya itu kita milih. Oh gitu, soalnya kan kalau di komunikasi itu kan kita dapat langsung kan ya. Udah tinggal kita dipilihin aja, misalkan mau program studi mau bagian apa itu langsung ditunjuk aja gitu loh. Berarti kalau di SI itu dipilihin. Ya, itu nanti di tingkat 4. Itu tingkat 4 gitu. Berarti banyakin sertifikat, terus juga belajar yang bener-bener aja, dan jadi baru nanti bisa mendukung si magang sama kerja nanti ya setelah lulus. Kalau misalkan kalian nggak mau magang, kalian bisa ikut bootcamp buat nambah-nambah sertif gitu. Oke, berarti bahkan termasuk di PI pun juga proyek-proyek di PI pun juga bisa jadi portofolio yang bagus gitu ya buat dikerja. Karena apalagi kan PI kan setara D3 kan, lumayan banget gitu. Buat daftar kerja yang minimal D3 gitu. Oke. Mungkin itu aja kali ya Vcommerce pembahasan kita hari ini. Makasih banget Kak Aida udah mau datang ngobrol bareng kita terkait pendidikan juga karir path jurusan sistem informasi. Mungkin dari aku cukup banget. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat, dan juga jangan lupa buat selalu dengerin Vcommerce Radio. Mungkin itu aja dari aku dan juga Kak Aida. Makasih banget ya sekali lagi. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih Vcommerce. Balik lagi di Vcommerce Radio Hit Station.